Semangat pagi, pagi, luar biasa. Cerah ya pagi ini. Ya, Pak Stefanus harap kalian juga hari ini sehat semua. Ya, situasinya memang tidak menentu. Jadi ya pembelajaran tetap berjalan seperti biasa dengan video yang akan Bapak kirim pada kesempatan pagi ini. Baik, tema kita hari ini tidak jauh beda dengan situasi yang ada di tempat kita. Nah, situasinya kan tentang apa? Ayo coba. Ya, tepat sekali. Hari ini kita belajar banyak tentang apa itu virus corona. Nah, Pak Stefanus hari ini akan menjelaskan gambaran secara umum virus corona itu seperti apa, gejala-gejalanya, pencegahannya seperti apa, penyebarannya, lalu kita melihat perspektifnya itu seperti apa, ya. Lalu dampak. Nah, ini nanti yang akan jadi tugas kalian. Dampak-dampak virus corona ini nanti pengaruhnya itu banyak sekali, ya. Jadi ada nanti di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, di bidang sosial, di bidang ekonomi. Nah, nanti Pak Stefanus akan sampaikan eh, corona ini dampaknya di dunia bisnis. Nah, kalian nanti cari dampak yang lain, ya. Lalu membuat himbauan kepada masyarakat, ya, kepada masyarakat himbauannya apa? Supaya masyarakat itu tetap sehat, tetap selamat, dan masa-masa sulit ini bisa kita lalui bersama. Baik, kita mulai untuk gambaran secara umum virus corona itu, ya. Jadi virus corona ini eh, penyakit yang secara resmi diberi label COVID-19 oleh WHO, ya, tanggal 11 Februari. Ini adalah penyakit pernafasan yang pertama kali muncul di Wuhan, di China, ya. Lalu pada tanggal 11 Maret penyakit ini telah merenggut lebih dari 4.370 jiwa. Ngeri kan? 4.370 jiwa dan menginfeksi lebih dari 121.500. Ini angka yang cukup fantastis, maka disebut sebagai pandemi karena juga telah menyebar ke seluruh dunia ini, ya, bukan hanya di Cina saja, ke negara-negara termasuk Amerika Serikat, Eropa, juga di wilayah-wilayah Asia. Nah, ini beberapa yang terkena paparan. Ini gambaran secara umum global di dunia. Itu hampir tidak ada negara yang tidak terserang oleh virus COVID ini. Lalu gejala-gejala yang timbul dari penyakit ini apa saja? Mungkin kalian sudah banyak tahu, ya. Tepat sekali. Coba. Itu panas. Biasanya yang jelas itu seperti penyakit flu, ya. Yang jelas seperti penyakit flu. Jadi bersin-bersin, batuk, ya. Tapi ini ada gejala lain yang menjadi ciri khasnya itu diikuti dengan panas, badannya panas, lalu sesak nafas, lalu juga tubuh ini terasa lemas. Jadi itu, ya, gejala yang kelihatan. Ini banyak sekali bisa kita temui di sekitar kita, di TV-TV, televisi, radio, surat kabar, semua hampir memberikan, ya, ciri-ciri gejala dari penyakit
COVID ini. Lalu ini bagaimana pencegahannya? Nah, kalau sudah tahu penyakit ini membahayakan, lalu apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah? Ini yang seringkali dihimbau itu cuci tangan dengan sabun dan air. Ini cukup efektif. Hal sederhana yang perlu kita lakukan. Terus hindari menyentuh wajah. Jadi seringkali kalau biasanya yang orang-orang punya kebiasaan pegang hidung, pegang pipi, pegang telinga, ucek-ucek mata. Nah itu ini dihindari dulu ya, dihindari sebisa mungkin, diingat-ingat untuk tidak melakukan hal-hal tersebut. Lalu yang ketiga, tetap stay di rumah ya, terlebih jika kalian sakit. Nah, seperti saat ini belajar pun juga harus di rumah. Lalu membersihkan segala permukaan benda di sekitar kita itu dengan disinfektan. Itu banyak sekali ya yang dilakukan oleh pemerintah. Juga mungkin di rumah-rumah perlu, ini ada beberapa tips-tips dari dunia maya, internet, online, itu bagaimana membuat disinfektan. Nah, itu bisa dicoba untuk membersihkan permukaan-permukaan yang ada di sekitar kita, di meja, kursi, ya, tempat-tempat kita yang sekiranya bisa menjadi biang dari virus ini. Lalu menutup mulut, hidung, masker, ini terutama saat batuk atau bersin ini maksudnya ya. Nah, itu tips-tips yang sangat sederhana sebetulnya untuk mencegah penyakit virus corona ini supaya tidak menyebar. Itu pencegahannya seperti itu. Lalu berikutnya kita ke materi penyebaran ya. Bagaimana virus ini menyebar. Sementara informasi yang muncul itu corona ini kemungkinan awalnya muncul dari hewani. Nah, ini beberapa kabar beberapa bulan yang lalu. Lalu penyakit ini sekarang menyebar di antara manusia yang biasanya kurang bisa menjaga jarak satu sama lain. Kalau di himbauan dunia itu 6 kaki, mungkin sekitar 1,5 sampai 2 meter lah, sekitar itu. Nah ini tidak menular lewat udara, tetapi lewat tetesan pernafasan yang berasal dari orang yang batuk, bersin, dan dihirup oleh orang lain. Ini penyebarannya. Jadi selain dari hewan, ya tadi disebarkan oleh hewan, ya perlu kita ketahui bahwa di lingkungan masyarakat tertentu itu ada yang hobinya makan-makan hewan-hewan yang ekstrim sekali ya. Kalau kita di Indonesia kelelawar itu termasuk ekstrim. Juga ada daerah-daerah tertentu yang makanan budayanya, makanan khasnya itu tikus. Nah, ini diduga penyebarannya dari sumber hewani tersebut. Baik, berikutnya kita lihat gambaran secara umum per tanggal 23 Maret ya. Ini ada hal-hal yang mungkin nanti bisa dibuat sebagai bahan pertimbangan kalian untuk membuat tugas, yaitu bidang-bidang apa saja yang bisa kalian buat.
Ini anak-anak ya, perspektif secara umum tanggal 23 Maret ini flu musim ini telah mengakibatkan ya di kedokteran ini dunia WHO itu menyebutkan 332.930 orang terkontaminasi oleh virus ini. 40.782 ini baru terkontaminasi. Lalu 250.000 orang ini dirawat di rumah sakit. Lalu 14.000 orang itu meninggal. Untuk informasi lebih lanjut kalian bisa mengunjungi CDC untuk informasi yang terbaru. Ini kabarnya sampai dengan hari ini sudah meningkat tajam ya. Berikutnya, nah ini dampak dari COVID-19 ini Pak saya berikan contoh dampak bisnis ya. Perlu kita ketahui bahwa akibat virus ini perekonomian dunia itu secara global kacau ya, jadi penyok ekonomi globalnya ya. Jadi semua studi itu baru menunjukkan bahwa coronavirus dapat berdampak lebih dari 5 juta bisnis di seluruh dunia. Nah, ini laporan dari CNBC. Jadi 500 juta bisnis di seluruh dunia itu terpengaruh. Ini satu-satunya pandemi yang kita bisa saksikan sendiri seperti itu dampaknya. Nah, anak-anak tahu Apple kan? Nah, itu sebagai pengecer yang sangat bergantung pada pabrik dan konsumen Cina, ini mengumumkan pada tanggal 18 Februari bahwa mereka memangkas perkiraan penjualan untuk kuartal ini sebagai akibat coronavirus. Nah, virus ini sangat berdampak pada rantai pasokan di Cina dan perusahaan-perusahaan global yang mengandalkan termasuk pembuatan mobil, produsen, mainan, dan distributor besar. Itu anak-anak ya. Jadi dampaknya secara bisnis itu begitu hebatnya sehingga menyebabkan perekonomian di dunia itu penyok. Nah, tugas kalian ini, kalian membuat presentasi tentang dampak virus corona. Dari dampak itu, buat himbauan kepada masyarakat. Ya, kalian buat himbauan pada masyarakat. Bebas himbauannya, bisa tetap menjaga kesehatan, bisa membuat gerakan bersama untuk masyarakat itu yang akhir-akhir ini menjelang mudik itu kalian bisa buat gerakan bersama himbauan untuk tidak mudik, tetap stay di tempat tinggalnya masing-masing untuk tidak berpergian ke luar kota sampai dengan batas waktu yang belum bisa ditentukan ini. Ya, buat videonya, upload ke akun YouTube kalian, lalu share link YouTube itu ke media sosial yang kalian punya. Dapatkan 5 likes ya dan 3 komentar. Baik, untuk video kali ini Pak Syif akhiri. Selamat belajar, semoga sehat semua.